Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya janji Allah itu pasti terjadi. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah, pemilik kelebihan, keutamaan, dan kebaikan, Zat yang menunjuki kita pada cahaya iman yang mengutamakan agama kita dari seluruh agama. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala terus curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama-tama gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semangat? Semangat? Akhwat semangat? Semangat atuh ya. Kan nanti malam mau rihlah kan ya. Bukan rihlah tapi pendidikan ya. Nanti malam pendidikan, pulangnya pulang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semangat ya. Semangat, alhamdulillah. Langsung saja teman-teman, tidak akan lama karena mungkin waktu hari ini sangat penting bagi teman-temannya. Mungkin ada yang mau menyiapkan atau mau mengambil sedikit waktu untuk mempersiapkan hafalan sebaik mungkin untuk bisa dimurojaah nanti pas di tempat rihlah ya. Langsung saja. Baik, kultum kali ini akan saya awali dengan firman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tak bosan-bosannya saya berbicara tentang ayat ini, yaitu innahu lahaqqul yakin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan membacanya adalah ibadah. Semoga teman-teman tidak bosan mendengar kurtum saya tentang Al-Quran ya. Kenapa? Karena jujur yang baru saya bisa rasakan itu yaitu tentang Al-Quran. Dan kenapa saya berani membawakannya? Karena pendengarnya yaitu seorang penghafal Al-Quran ya. Jadi semoga teman-teman tidak bosan dan semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil ya, dan semoga ini juga menjadi penyemangat teman-teman dalam menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan teman-teman ya. Baik ya, Al-Quran adalah mukjizat sepanjang zaman yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tantangan bagi jin dan manusia yang meragukan kebenarannya. Makanya ada ayat innahu lahaqqul yakin, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang meyakinkan ya, serta bantahan bagi semua golongan yang menyimpang ya. Tidak ada keraguan sedikit pun dari Al-Quran ini ya. Tanzilul kitabi la raiba fih ya. Luar biasanya Al-Quran ya, seperti apa yang telah disampaikan pada kultum Isya oleh salah seorang ustazah ya. Mulianya Al-Quran ketika ia turun kepada salah satu malaikat, maka malaikat itu menjadi mulia ya. Turun kepada seorang nabi, maka nabi itu menjadi mulia. Dan turun pada malam hari, maka malam itu menjadi mulia. Dan diturunkan pada salah satu bulan, maka bulan itu menjadi mulia ya. Keagungan Al-Quran ini ya, Al-Quran bisa menjawab semua keraguan yang ada di dunia ya. Saya pernah menonton ini dakwanya Ustadz Zakir Naik ya. Begitu luar biasanya ketika saya mendengar Ustadz Zakir Naik ini menjawab semua pertanyaan dari seseorang yang dia bukan muslim ya. Salah satunya adalah, kalau gak salah ya, saya pernah lihat seorang pendeta berkulit hitam, dia berkata seperti ini, Isa itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena kata dia ya, karena tidak ada makhluk yang diciptakan
tanpa ini ya bahasa sayanya ya, tanpa pasangan. Misalkan ya, Nabi Isa hanya lahir gimana sih? Iya, oh Nabi Isa lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah ya. Maka dia sangat yakin, pendeta ini kalau tidak salah, sangat yakin bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan karena ia lahir hanya dari satu orang makhluk, yaitu wanita tanpa pasangannya ya. Lalu apa kata Ustadz Zakir Naik? Luar biasa. Teman-teman kepikir kalau misalkan teman-teman dakwah ya, mendakwahi seorang yang bukan muslim, lalu ada pertanyaan itu. Pertanyaan atau dia sangat yakin bahwa Isa itu adalah Tuhan karena dia lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Maka apa yang akan dijawab oleh teman-teman? Ada yang tahu? Enggak salah aja. Maka kata Ustadz Zakir Naik ini ya, dia mengambil ayat ini, inna masala Isa kamasali Adam ya. Sesungguhnya penciptaan Isa itu sama dengan Adam ya. Tidak berhenti di situ ya. Di situ saya mikir, oh iya samanya. Lalu di sekakmat ya, gini kata Ustadz Zakir Naik ya. Jika Anda berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan karena ia lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah, maka Nabi Adam adalah Tuhan di atas Tuhan karena dia lahir tanpa seorang ibu dan ayah. Lalu apa reaksi dari seorang pendeta itu? Dia tersenyum. Lalu bersyahadat ya. Subhanallah, Al-Qur'an ya. Saya ingin seperti Ustadz Zakir Naik ya. Doakan teman-teman ya. Semoga saya bisa berhenti menonton bola ya. Karena jujur jujur ya, itu adalah musuh terberat bagi saya. Saya akui ya sekarang. Ya, langsung saja. Membaca Al-Quran itu nikmat teman-teman ya. Apalagi jika bisa menghafalnya. Namun, tidak semua orang dapat merasakan kenikmatan dari membaca Al-Quran. Sebab ternyata membaca saja tidak cukup dan menghafal saja juga tidak cukup untuk kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran ya. Itu dibutuhkan penghayatan dan pemahaman untuk bisa merasakan kenikmatan itu ya. Maka dari itu teman-teman harus iri ya, jika ada seseorang yang membaca Al-Quran sedikit-sedikit nangis ya. Karena jujur ya, saya merasa hampa ya ketika membaca seluruh hafalan yang telah Allah berikan kepada saya. Karena saya belum bisa memahami Al-Quran. Bukan tidak mau dan bukan tidak bisa dan bukan tidak berusaha, tetapi memang mungkin Allah belum izinkan saya untuk bisa memahaminya. Jujur, saya iri terhadap teman-teman saya yang ketika ia membaca Al-Quran terasa nikmat dan bahkan sampai menangis. Dan jika boleh saya memilih, mungkin saya akan memilih untuk mungkin untuk mungkin diberikan hafalan secukupnya, tetapi dimudahkan dalam menghayatinya ya. Langsung saja teman-teman, itu bukan materinya ya. Nih materinya yaitu, baik langsung saja pada kesempatan kultum kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul keistimewaan para penghafal Al-Quran di surga nanti ya. Semoga bisa menjadi motivasi teman-teman dalam menghafal Al-Quran dan mentadaburinya. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa orang yang benar menghafal Al-Quran, maksudnya tidak hanya sekedar menghafalnya, tetapi juga menghayati dan mengamalkan setiap ayatnya, maka bukan hanya dimasukkan ke surganya, tetapi Allah juga akan menghiasinya dengan perhiasan yang membedakan antara ia penghafal Al-Quran dengan orang yang bukan penghafal Al-Quran ya. Maka dari itu berusahalah dalam menghafal Al-Quran, maka antum akan mendapatkan hal yang berbeda saat antum masuk surga nanti. Karena antum adalah penghafal Al-Quran. Bukan hanya sekedar berusaha mengingat tulisannya, tetapi juga berusaha untuk membenahi semua apa yang masih belum baik pada diri kita. Janji Allah
dalam Quran surat Fatir ayat 33. Ada golongan para penghafal Al-Quran yang masuk ke dalam surga Aden, ya, surga Aden yang paling baik di dalamnya. Mereka akan dihiasi perhiasan-perhiasan yang indah di dalamnya. Kesimpulannya, pada ayat ini adalah penghafal Al-Quran itu akan masuk surga sepanjang ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang ia mengamalkan isi dari Al-Quran, dan sepanjang ia mau menghafalkan Al-Quran dengan benar. Bukan hanya masuk saja, tetapi ia juga dapat perhiasan, dan ia akan dikunjungi oleh setiap malaikat dari setiap pintu-pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk ke setiap pintu surga untuk menyambut mereka, bahkan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena antum sabar menjalani usaha di muka bumi ini. Selamat karena antum telah sabar dalam menghafal Al-Quran. Selamat karena antum telah sabar dalam membersamai Al-Quran. Sabar, fa ni'ma uqbaddar, maka senikmat-nikmat tempat terbaik inilah tempatnya, kata malaikat. Silahkan masuk, silahkan masuk. Seorang penghafal Al-Quran, ya, pakai jubah, pakai mahkota, masuk surga, ya. Itulah penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran yang tidak hanya menghafalkan tulisannya, tetapi juga berusaha untuk memahami setiap ayat yang ia hafalkan, dan lebih baik lagi ia berusaha untuk mengamalkannya, ya, karena ia tahu bahwa ia adalah penerus perjuangan Nabi, dan ia suatu hari nanti akan dituntut untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah suatu kebenaran dan ini adalah petunjuk bagi manusia, hudal linnas, ya. Karena terkadang, ya, harus direnungkan, karena terkadang ada seseorang yang ia berpikir bahwa ia adalah seorang penghafal Al-Quran, tetapi tidak merasa bahwa pada saat itu dirinya tidak mencerminkan seorang penghafal Al-Quran. Terkadang ada seseorang yang merasa bahwa dirinya adalah penghafal Al-Quran, tapi tidak pernah berpikir bahwa kelakuannya itu tidak mencerminkan seorang penghafal Al-Quran, ya. Itu banyak, ya. Jangan sampai ketika kita merasa bahwa kita penghafal Al-Quran, tetapi kita tidak berpikir bahwasannya kelakuan kita tidak mencerminkan penghafal Al-Quran, maka jangan sampai, naudzubillah, apa akhir yang parahnya seperti apa yang disabdakan Rasulullah, bahwa nanti orang yang pertama masuk ke dalam neraka adalah penghafal Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk penghafal Al-Quran yang seperti itu, ya. Teman-teman, syarat masuk surga adalah harus serius, ya. Dalam tanda kutip, antum harus serius. Serius apa? Misalnya, menghafal Al-Quran itu masuk surga, ya. Menghafal Al-Quran itu bisa mendapatkan kita atau bisa memberikan kepada kita sebuah perhiasan di dalam surga nanti. Menghafal Al-Quran itu kita bisa disambut malaikat, ya. Jika surga biasa saja itu harus didapat dengan cara yang serius, maka bagaimana dengan surga untuk para penghafal Al-Quran? Itu pasti harus didapat dengan cara yang ekstra serius, dengan cara yang luar biasa, ya. Karena bagi seorang penghafal Al-Quran, di surganya nanti ia tidak hanya sekedar masuk, tetapi dipakaikan dulu perhiasan, dipakaikan dulu jubah, dipakaikan dulu mahkota. Bahkan tidak sendirian, tetapi dia juga akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Bukan hanya sekedar orang tuanya, tetapi kepada pasangannya, ya. Pasangannya, suaminya seorang penghafal Al-Quran, istrinya seorang penghafal Al-Quran. Bayangkan bagaimana indahnya di akhirat nanti. Men, gimana? Antum, men, ente penghafal Al-Quran, istri ente nanti penghafal Al-Quran. Amin, ya. Dan yang harus teman-teman tahu, ya, bahwa nanti di surga itu ada pintu-pintu khusus, ya, yang akan dimasuki setiap orang tergantung dari amalannya setiap hari. Maksudnya gini, misalnya ada seseorang yang ia ahlu tahajud, maka Allah membukakan pintu tahajud bagi ahlu tahajud, ya. Ada seseorang yang ia ahlu puasa, maka ada pintu aroyan yang akan dibukakan untuk
orang yang ahli puasa ya. Jadi nanti ketika di akhirat pintunya yang manggil ya. Pintunya yang manggil kepada setiap orang tergantung amalnya itu. Hei kalian misalkan ya, Amir ahli tahajud ya, masuklah ke sini ya. Bone ahli saum, masuklah ke sini ya. Fikri ahli sodako, masuklah ke sini ya. Amin ya. Itu nanti teh pintunya yang akan memanggil ya, bukan dirinya yang tergesa-gesa untuk memasuki pintunya, tetapi pintunya yang manggil ya. Jadi nanti di akhirat akan ada pintu-pintu dari surga yang akan memanggil kepada setiap hamba-hambanya dari Allah, hamba dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya ya. Dan hebatnya adalah akan ada orang yang diperebutkan oleh semua pintu itu ya. Semua pintu memanggilnya ya. Dan berita baiknya adalah bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa salah satu dari seorang yang akan dipanggil oleh semua pintu itu adalah penghafal Al-Quran ya. Kenapa? Karena sudah jelas penghafal Al-Quran itu pasti ia melaksanakan tahajud ya. Hafalannya akan digunakan untuk tahajud, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penghafal Al-Quran itu sudah pasti mencintai saum ya. Bukan hanya sekedar saum yang wajib, tapi yang sunnahnya pun akan ia perjuangkan karena ia bersyukur atas hafalan yang telah Allah berikan. Salah satu bentuk dari cara ia bersyukur adalah dengan saum itu ya. Dan penghafal Al-Quran itu sudah pasti akan bersodakoh ya. Karena ia pasti tahu bagaimana rasanya karena ia pasti tahu bagaimana rasanya susah ya. Maka dia akan menginfakkan sebagian hartanya, disodakohkan ya. Maka dari itu bersyukurlah kita menjadi sebagai penghafal Al-Quran. Dan ketika kita sudah punya, dan ketika kita sudah bersyukur bahwasanya kita diberikan nikmat atau diberikan kemudahan untuk menggerakkan hati kita untuk mau menghafal Al-Quran, maka tergantung dari kita selanjutnya. Apakah kita akan menjadi seorang penghafal Al-Quran yang hanya menghafalkan tulisannya, atau kita akan berjuang lebih dari itu karena kita tahu bahwasannya surga yang disiapkan bagi para penghafal Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Diberikan perhiasan, dipakaikan jubah, dipakaikan mahkota, bahkan orang tuanya pun akan dimuliakan dengan dipakaikan mahkota. Maka dari itu kita harus berjuang ya. Dan tidak mungkin seorang penghafal Al-Quran itu tidak melaksanakan sholat tahajud ya. Tidak mungkin. Bagaimana cara dia, jujur ya, rahasia ini mungkin berbeda-beda setiap orang. Tetapi kalau saya ya, penguatan terbaik hafalan itu saat tahajud ya. Maka dari itu teman-teman kalau bisa ketika tahajud diusahakan jangan melihat. Walaupun teman-teman melihat saya juga pernah melihat mushaf, tetapi jujur yang saya rasakan, apalagi pas di tahun pertama, ketika tahajud itu lebih baik bil ghaib ya. Karena kerasa ya, hafalan itu kerasa akan sangat kuat ya. Atau mungkin berbeda-bedalah cara orang ya. Tetapi yang saya rasakan yaitu penguatan terbaik kita dalam hafal Al-Quran adalah saat tahajud ya. Ya, jadi mungkin segitu saja teman-teman. Jadi seriuslah teman-teman, seriuslah dalam menghafal Al-Quran. Baik serius menghafal tulisannya, serius dalam memahaminya, dan serius untuk bisa mengamalkannya ya. Maka bukan lagi antum yang menunggu surga, tetapi surga yang akan menunggu antum ya. Dan mohon doanya kepada teman-teman ya, untuk teman-teman ikhwan yang mungkin masih sakit ya di rumah. Semoga mereka bisa berkumpul lagi dengan kita di sini ya. Karena kalau bagi ikhwan sangat terasa gitu. Kalau ada yang sakit 1, 2, 3, 4 kan, kalau yang pulang terasa sepi ya. Mungkin nu piket ya. Mungkin di akhwat mah gak kerasa kalau ada yang sakit 1, 2 orang, tapi di ikhwan kerasa ya. Kerasanya teh pas futsal. Dan kemarin ge geningnya kumaha pas diadukeun jeung Karang Taruna.
di Magdis mangan limaan di ditu mah kan sa RT nya. Jadi sa RW jadi kan arwang teh jadi ciut teh heula geuning ningali itu mah loba pisan barudakna. Maka ada itu. Oh, mohon maaf ya. Oh, dan saya minta doa kepada teman-teman mulai hari ini ya. Mulai hari ini saya akan berusaha nih ya. Akan berusaha untuk menjauhi, untuk tidak mencari informasi, untuk tidak menonton lagi sepak bola. Benar. Ya, karena seminggu ini saya merenung ya, saya merenung jujur. Saya merenung tentang kehampaan ketika saya memurojaah hafalan saya. Dan terkadang ketika mau tasmi gini ya, ketika murojaah saya merasa lancar, tapi ketika mau tasmi ragu semua hafalan saya ragu ya. Bahkan saya seringkali tidak siap gitu di dalam hati. Dan faktor utama dan yang saya renungi bahwa salah satu yang masih itu menjadi mungkin penyakit di dalam hati saya yaitu jujur sepak bola. Karena kebayang gitu lagi diam kayak kebayang gitu, ngehayal nanti pas minggu main futsal gini, oh, ngoceknya gini. bener gitu kebayang. Terus iraha Liga Indonesia mulai gini. Terus yang aneh dari dalam diri saya jujur ya, dulu nih ya, saya akan jujur kepada teman-teman karena tinggal 1 tahun lagi ini ya. Mohon maaf sebentar saja. Jadi dulu ibu saya sering marah kepada saya karena saya suka bola ya. Kesian gitu ya. Karena kalau di rumah ya, jadi tidak hanya menonton, jadi saya biasanya jadi habis sholat asar misalkan main bola nih ya. Pulang maghrib kan gitu ya biasanya. Nah itu ibu saya sering marah. Jadi kalau diceritakan lucu gitu ya. Jadi kalau di gang rumah saya itu, kalau di gang itu, jadi paling pertama gini. Jadi kalau teman-teman saya pulang kan 1 gang ya. Jadi yang pertama mereka lewati adalah rumah saya. Nah itu setiap hari terulang gitu. Misalkan pulang bareng. Nah itu biasanya ibu saya sudah menunggu di depan pintu ya, sambil bawa sapu nyere gini. Tapi besok-besoknya saya gak takut karena ya senang gitu. Apalagi kalau di kampung saya itu susah air, makanya ibu saya sering marah karena ini ngantri di air terus susah air gitu. Makanya gitu kalau pulang teh ya suka gitu gini. Suka langsung di asongan sapu nyere gini. Dan yang bikin lebih marah kan saya di rumah sama nenek juga ya. Nenek, paman gitu. Yang bikin marah itu biasanya nenek sama ibu. Kalau udah marah itu biasanya gandeng ya. Kenapa? Karena jujur bukan hanya saya yang suka sepak bola, ayah saya juga sering futsal. Nah itu masalah. Makanya ibu saya sering ini marah-marah. Bapak saya, emang saya itu suka futsal, apalagi kalau hari Minggu nih ya. Hari Minggu siangnya ada jadwal sepak bola di kampung. Nah sorenya masing-masing. Bapak saya sama teman bapak saya, emang saya sama teman-teman saya, ya saya di kampung main bola plastik. Nah, itu kalau udah pulang, wah udah ramai. Ya. Kalau malamnya Kalau malamnya kita bergadang bertiga nonton Liga Champion ya. Makanya yang lucunya gini. Apalagi kalau udah main PS biasanya, saya itu paling akrab dengan bapak saya kalau udah main PS sepak bola bersama. Wah, berdua ya sampai malam. Nah, misalkan ada ibu saya nih kedengaranmu. Nah itu tiba-tiba kita teh berpura-pura gening sedang tidak melakukan apa-apa. Padahal lagi main bola. Biasanya ibu saya sering berkata seperti ini. Ya, bapak anak sarwana cenahnya. Sholat subuh harese. Kalau jemeng bal babari cenah. Ngalah cai ka ditu cenah. Biasanya gitu. Gitu. Itu yang saya rasakan jujur ya. Dan yang bikin mungkin ini yang anehnya lagi, jujur saya juga aneh kepada diri saya. Jadi gini, kalau di rumah biasanya di ruang tamu kan lumayan ini ya luas. Nah ini ya kebiasaan aneh saya. Ini saya ceritakan bisa nanti suatu saat nanti atau akan ada yang menjadi teman hidup ya. Ini saya ceritakan ya. Karena bisa nanti terulang nih. Di ruang tamu nih ya, kan biasanya kalau siang kosong nih ya.
kan lumayan luas. Nah, saya nih di ruang tamu, padahal tidak ada bola ya. Tidak ada bola, tidak ada apa-apa. Tapi saya bergerak seperti orang yang sedang main bola. Bener ya? Makanya aneh. Jujur aneh. Jadi saya akui bahwa saya sudah berlebihan terhadap sepak bola. Bahkan kalau Bone kan tahu, kalau saya lagi diam terus nulis, itu kan nulis nama-nama pemain bola ya. Kan gitu ya. Kan tahu teman-teman, Kang Imam juga tahu karena dulu saya pernah gitu sampai malam lagi nulis apa dan ini lagi nulis ini Kang, pemain-pemain bola. Ini cina udah jam segini. Ya gimana ya Kang? Ya. Saya karena gitu di sekolah pun gitu, kayak misalkan kalau jam istirahat biasanya saya main bola sama teman-teman. Tapi kalau lagi malas jajan, malas apa-apa, biasanya saya di kelas diem ya nulis gitu. Nulis formasi tentang sepak bola. Atau misalkan pemain mana yang mau dibelikan, saya ini ya punya PS. Nah biasanya saya tulis pemain-pemain yang bagus. Nah nanti pulang sekolah saya main PS Master Liga, nanti saya beli tuh pemain-pemain yang bagus itu. Saya biasa gitu. Dulu gitu ya. Dari itu saya meminta doa kepada teman-teman. Semoga hati saya ini dijauhkan dari sepak bola ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sekian dari saya teman-teman ya. Semoga yang saya sampaikan itu bisa ada manfaatnya bagi teman-teman ya. Ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.